Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satrio Kuncoro. Di sini saya akan menjelaskan bagian chapter 1. Yang pertama itu ada apa itu public relation. Public relation adalah sebuah ilmu dalam rumpun ilmu sosial dan menjadi bagian ilmu dari induknya, ilmu komunikasi. Selain itu, public relation pun menjadi sebuah profesi di bidang komunikasi, yakni profesinya sebagai public relation officer atau pejabat humas di lembaga atau perusahaan. Menurut Byron Christian, public relation merupakan suatu usaha sadar memotivasi, terutama melalui komunikasi agar orang-orang terpengaruh, timbul pikiran yang sehat terhadap suatu organisasi. Dan yang kedua itu ada konsep public relation. Kegiatan public relation dilakukan tidak secara asal-asalan, tetapi harus berdasarkan konsep yang jelas dan dukungan fakta yang ada. Konsep dibuat dalam bentuk planning and programming atau perencanaan dan program. Sebagai strategi public relation yang dibuat berdasarkan fakta dari hasil fact-finding atau panggilan fakta. Selanjutnya ada peran public relation, yaitu peran public relation untuk membantu sebuah organisasi dan masyarakatnya untuk saling menyesuaikan diri. Dan public relation adalah usaha-usaha sebuah organisasi untuk mendapatkan kerjasama kelompok orang. Dan lebih ringkasnya, mungkin seseorang dapat menangkap unsur-unsur public relation yang paling pokok dengan mengingat kata-kata sengaja, terencana, kinerja, kepentingan publik atau masyarakat, dan komunikasi dua arah. Dan Rex Harlow menegaskan peran manajemen. Public relation merupakan sebuah fungsi manajemen yang membantu menciptakan dan mempertahankan garis komunikasi, pengertian, penerima, dan kerjasama, timbal balik antara organisasi dan masyarakatnya. Halo, Assalamualaikum. Di sini saya akan menjelaskan bagian chapter 2, yaitu strategi public relation. Yang pertama ada apa itu citra perusahaan. Citra perusahaan adalah kesan, perasaan, gambaran, atau persepsi publik atau konsumen terhadap organisasi atau perusahaan yang berhubung dengan nama bisnis. Arsitektur variasi dari produk, tradisi, ideologi, dan kualitas yang sengaja diciptakan sebagai cerminan dari identitas sebuah organisasi atau perusahaan. Citra perusahaan merupakan kesan objek terhadap perusahaan yang terbentuk dengan memproses informasi setiap waktu dari berbagai sumber informasi yang terpercaya. Citra perusahaan yang baik sangat penting bagi kelangsungan perusahaan karena akan berpengaruh terhadap seluruh elemen yang ada di dalam perusahaan tersebut. Yang kedua yaitu ada strategi pembentukan citra perusahaan. Citra adalah kesan yang dapat diperoleh seseorang berdasarkan pengetahuan dan pengertian tentang fakta-fakta atau kenyataan. Terbentuknya citra perusahaan pada benak konsumen ketika seseorang konsumen memperhatikan informasi mengenai perusahaan atau koperasi atau bagaimana pengalamannya atas penggunaan produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Ketika konsumen mempunyai pengalaman yang baik atas penggunaan berbagai produk yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan, maka konsumen akan mempunyai citra positif atas perusahaan tersebut. Dan pada itulah terbentuk apa yang disebut citra perusahaan. Yang ketiga
ada opini, apa itu opini publik dan pengaruh dalam perusahaan. Opini publik yaitu adalah pendapat kelompok masyarakat atau sintetis dari pendapat yang diperoleh dari suatu diskusi sosial dari pihak-pihak yang memiliki kaitan kepentingan. Agregat dari sikap dan kepercayaan ini biasanya dianut oleh populasi orang dewasa. Monitoring opini publik tersebut, perusahaan dapat mengetahui besarnya respek masyarakat akan keberadaan perusahaan, reaksi masyarakat akan kebijakan perusahaan yang baru, keluhan atau kepuasan akan pelayanan atau bahkan kritik saran untuk perusahaan tersebut. Terima kasih untuk penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gilang Ardiansyah Ramadan. Di sini saya akan melanjutkan chapter 3 tentang media relation. Yang pertama, strategi membangun media. Pertama, pelayanan kepada media. Pelayanan kepada media ini harus dimaknai dalam konteks profesional dan non-profesional. Misalnya, tim humas bisa menjadi penghubung antara wartawan dengan narasumber tertentu dari internal lembaga. Misalnya, seorang wartawan membutuhkan komentar pakar dari kampus tertentu, maka kepala humas bisa menjadi penghubung antara wartawan dengan pakar tersebut. Yang kedua, menegakkan reputasi perusahaan agar tetap dipercaya. Kepercayaan dari publik termasuk media massa dan wartawan harus diciptakan. Salah satu cara menciptakan integritas dan tim public relation, jangan pernah mengeluarkan pernyataan yang benar-benar bohong atau memutarbalikkan fakta. Sesungguhnya era keterbukaan informasi publik di Indonesia nyaris tidak ada yang bisa disembunyikan. Yang ketiga, menyuplai naskah informasi yang baik. Salah satu menjalin hubungan media yaitu menyuplai naskah informasi sesuai dengan kebutuhan media massa, misalnya dalam bentuk fake news, foto, dan lain sebagainya. Naskah yang dikirim benar-benar menarik, memiliki nilai berita yang kuat dan layak dimuat pada semua media massa. Selain itu, turut melampirkan foto lengkap dengan teks serta video yang dibutuhkan. Yang kedua, kegiatan media relation. Dalam praktek hubungan pers, terdapat beberapa bentuk kegiatan yang melibatkan insan pers. Kegiatan ini baku dilakukan oleh lembaga yang menguasai praktik-praktik kehumasan profesional, baik di luar negeri maupun di Indonesia. Yang ketiga, fungsi media relation. Fungsi media relation untuk lembaga agar dapat menaikkan citra perusahaan, menolong perusahaan keluar dari isu negatif, menaikkan hubungan dari berbagai publik, menaikkan kepercayaan publik terhadap produk dan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan, menciptakan image positif suatu perusahaan di mata masyarakat. Selanjutnya, menulis press release. Bagi praktis public relation, menulis press release pada praktiknya sama halnya dengan menulis berita. Seperti yang dilakukan wartawan, sebaiknya press release yang dibuat sama bentuknya seperti berita, straight news, atau future. Pertimbangan tentu karena media yang akan digunakan oleh public relation adalah media massa. Maka mau tidak mau, public relation harus membuat materi yang sesuai untuk dimuat oleh media. Selanjutnya, public relation dan new media. Eksistensi public relation dalam proses relationship-nya dengan publik juga tak lepas dari hubungan public relation dengan media. Proses media
monitoring sepenuhnya menjadi tanggung jawab public relation di dalam perusahaan. Posisi public relation sebagai media relation, risk and issue management, dan communication strategic juga menurut public relation untuk mampu meneliti dan mengenal media jauh dan lebih mendalam, serta mengukur pemberitaan media baik dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Sekian dari saya. Halo, kenalin nama gue Muhammad Jabran. Sebelumnya makasih banget buat teman-teman semua atau yang buat nonton video ini. Makasih banget udah pengen nyempetin waktunya buat nonton video ini. Jadi di sini kita ingin ngejelasin tentang apa yang gue tahu tentang public relation, apa yang gue tahu dari public relation itu. Jadi di sini kita sama-sama belajar. Gue juga nggak tahu banyak, tapi gue setidaknya tahulah beberapa di dalam public relation itu ada apa aja. Yang pertama itu ada government relation. Jadi government relation itu suatu hubungan perusahaan dan pemerintah yang erat hubungannya dengan lembaga-lembaga legislatif. Jadi government relation itu bahasa kasarnya kayak jembatan lah, penghubung. Contoh, misal fungsinya itu kayak misalkan pemerintah mempunyai kebijakan, lalu peran dari si government relation itu jadi penghubung atau memastikan bahwa kebijakan itu masyarakat wajib tahu dan serta ikut berperan andil dalam kebijakan itu. Jadi itu government relation itu memastikan masyarakat harus tahu semuanya dan ikut andil dalam kebijakan itu. Selanjutnya itu ada public affairs dan public relation. Jadi public affairs dan public relation itu berbeda ya. Kalau public affairs itu kayak menyebarkan informasi kepada pemangku kepentingan untuk mempengaruhi kebijakan publik dan membangun dukungan untuk agenda organisasi. Jadi tugas public affairs itu kayak mendoktrin lah bahasa kasar ya, mendoktrin para pemangku kepentingan atau bos-bos misalkan untuk mencari dukungan untuk agenda-agenda organisasi atau agenda lain-lain gitu. Nah, selanjutnya tuh ada public relation atau biasa disingkat PR. Public relation ya, bukan pekerjaan rumah. Jadi public relation itu kayak berfokus pada hubungan antara organisasi dan publik gitu. Kayak dia tuh fokusnya tuh kepada organisasi-organisasi yang ada di Indonesia dan di publik. Jadi dia tuh penghubung juga, misalkan biar nggak ada miskom nih. Misalkan yang disampaikan A ke B itu kayak gini. Jadi tugas public relation itu menyempurnakan apa yang disampaikan gitu. Ibaratnya menyebarluaskan juga sih, tapi dengan cara yang baik. Itu yang perbedaan public affairs dan public relation. Dan selanjutnya itu ada tugas public affairs. Tadi kan kita udah ngejelasin juga ya, tapi di sini ada tugasnya, yaitu tugas public affairs itu mengatur kebijakan publik dan perusahaan serta menjalin hubungan baik dengan pihak yang membuat peraturan. Jadi dia tuh tugas public affairs itu mengukur ya, kayak ngelihat gimana buat kedepannya, gimana buat nanti ke belakangnya, serta dia juga menjalin hubungan yang baik itu agar nggak terjadi miskom kepada pihak-pihak yang membuat peraturan gitu. Jadi itu aja yang bisa sedikit gue sampaikan ya, mungkin masih banyak kurangnya karena di sini gue juga sama-sama belajar. Jadi gue mohon maaf banget kalau apa yang gue sampaikan nggak terlalu bagus, jadi gue mohon maaf. Okay.